selamat siang bro and sister semua. Selamat datang di my channel YouTube Andri Atagoran. Dan kali ini berada di samping saya ada Om Frans Uwak. Selamat siang Om Frans. Selamat siang. Bagaimana kabar? Baik. Baik, kelihatan tetap semangat nih Om. Harus semangat. Harus semangat ya. Ya. Nah teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui Om Frans Uwak ini adalah salah satu pengusaha lele yang fenomenal ya, kalau bisa dibilang fenomenal dan cukup terkenal di Kabupaten Lembata. Karena memang satu-satunya pengusaha lele di Kabupaten Lembata ya Om Frans ya? Iya betul. Nah, beliau membuka usaha lele di kawasan Ritwaikilo, Kota Loleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tetapi yang menarik dari Om Frans Uwak ini adalah beliau punya kisah yang menarik kenapa bisa menjadi pengusaha lele di Kabupaten Lembata. Karena dia sendiri menyebut dirinya terjebak di sini karena corona ya. Terjebak corona dan lockdown. Terjebak lockdown karena corona, sehingga beliau bisa menjadi pengusaha lele. Tetapi seperti apa kisahnya kita ikuti bersama. Check it out. Iya, teman-teman sekalian, dan ini tempat usahanya Om Frans Uwak. Nah, bisa kita lihat bersama seperti apa kolam lelenya ya. Ada berapa kolam di sini, Om? Ini ada 28 kolam, kolam pembibitan. Terus? Kalau kolam untuk pembesaran ada 4 kolam. Ini tuh siap panen lah untuk pembesaran. Untuk siap panen ya? Ya, untuk bulan depan siap panen. Nah, Om Frans, ini sudah berapa lama buka usaha di sini? Saya udah kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Ya. Berarti belum terlalu lama dong? Belum terlalu lama. Belum terlalu lama dengan berapa kolam tadi, sorry? Kolam pembibitan 28 kolam, kolam pembesaran 4, 4, terus kolam induk 4. induk ada Ya. 4. Nah, ini ada begitu banyak kolam dan cukup menarik ini dalam waktu 5 bulan. Om bisa cerita sedikit, Om Frans, bisa cerita sedikit kenapa awalnya bisa sampai buka usaha lele ini? Oke. Gitu. Sambil jalan saja, Om. Jadi awal mulanya saya terjebak karena corona. Kebetulan saya di Batam, kerjanya di Batam di galangan kapal. Jadi kebetulan saya berlibur sini mau betulin kubur orang tua, tapi pas dalam perjalanan 1 minggu corona dan lockdown. Jadi saya juga tidak bisa pulang. Apa yang harus saya buat? Kebetulan saya punya keahlian juga punya usaha sambilan di Batam sana, lele, pembibitan lele dan pembesaran. Maka saya coba menciptakan suatu pekerjaan dibuka di Loleba ini. Karena saya sudah baca sekitar 3 tahun yang lalu bahwa prospek untuk usaha lele ini sangat menjanjikan di Lembata. Makanya saya jalan ini. Oke, Om. Awal pertama kali kan terjebak lockdown ya. Ya betul. Berarti Om ini sebenarnya salah satu orang yang bersyukur karena corona begitu ya. Kurang lebih begitu, karena saya biasanya kalau datang berlibur biasanya 1-2 hari aja, tapi ini sampai berbulan-bulan ini karena lockdown ini. Iya, jadi di saat orang lain sedang bersusah-susahnya dengan virus COVID ini, Om Frans malah bersyukur. Ya, tapi malah bersyukur dalam arti positif ya. Ya, positif. Bagaimana memanfaatkan peluang di situasi sulit Ya, begitu. betul. Ya, nah ini perlu menjadi catatan juga buat teman-teman muda ya, orang muda di Kabupaten harus Lembata ya. motivasi. Nah, sedikit cerita Om, bagaimana dengan perkembangannya ini? Dari awal buka sampai sekarang sulit tidak itu? Kalau kita udah berpengalaman saya rasa tidak sulit. Tergantung dari kemauan kita saja. Dan gengsi. Karena saya di sini juga sebenarnya kalau bilang gengsi sebenarnya kita tinggalkan. Tapi saya coba berusaha, saya mau menciptakan lapangan pekerjaan ini untuk saya punya keluarga dan teman-teman semua. Kasih belajar apa semua. Akhirnya dalam perjalanannya ini puji Tuhan lah bisa berjalan dan bisa berhasil begini. Nah, Om, untuk pengalaman sendiri sebagai orang yang artinya bahwa punya pengalaman dan kalau bisa dibilang expert ya di bidang pembudidayaan lele, terutama dengan pembibitan ya. Pembibitan. Itu pengalamannya dapat dari mana, Om? Saya di Batam. Di Batam pengalaman, jadi saya di Batam jadi pengusaha. Saya di galangan kapal. Di galangan kapal. Tapi saya sambilan kan ini. Jadi saya belajar banyak juga karena kita di tempat perantauan harus kita punya tujuan tertentu juga, harus belajar. Dan tujuan kita satu yaitu kita pulang kampung harus balik Gelekat lewat tanah. Begitu ya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Om Frans. Nah, sekarang sudah ada berapa tenaga kerja di sini? Kalau tenaga kerja di sini kebetulan saya punya keluarga sendiri, adik saya sama keponakan saya. Terus kebetulan kita kerjasama dengan sekolah SMK 1 negeri Loleba. Jadi mereka punya murid-murid bisa praktek di sini udah 1 bulan lah. Oh begitu. Ya.
Jadi ini sebagai tempat bisnis sekaligus juga tempat belajar Untuk belajar anak muda sekolah di sini ya. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, Om Frans, bisa cerita soal bagaimana pengalaman pertama ketika buka? Pasti kan banyak tantangan, banyak tantangan. Biasanya orang kalau kita dengar usaha lele kan di Jawa atau di daerah Kalimantan itu pasti banyak ya, daerah Jawa, Sumatera, dengan curah hujannya yang tinggi, suhunya yang tinggi juga. Tapi di Lembata ini panas sekali. Atau tantangan-tantangannya itu ada tidak sih saat pertama kali Om buka usaha lele nih? Oh ya pasti tantangan tuh pasti jelas ada. Apalagi keadaan alam kita sini kan beda sama di Jawa, Sumatera atau Kalimantan kan. Kita alam di sini terlalu ganas, terlalu panas. Panasnya ekstrim ya? Ekstrim sekali. Jadi saya awal-awal memang kendala, tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus cari solusi bagaimana cara kita bisa mengatasi ini. Jadi saya tantangan pertama tentang alam, yang kedua tentang induk lele. Gimana saya harus mau cari? Jadi saya main ngemis-ngemis di mana-mana yang punya orang saya ambil minta. Tapi Om tidak sedang jadi pengemis toh? Oh tidak. Apalagi pengemis cinta gitu? Tidak. Kita harus optimis, Jadi saya pertama awal saya kasih kawin, kasih telur ini juga memang banyak tantangan. Tapi puji Tuhan lah, kita sudah tahu cara tekniknya untuk mengatasi kalau kita hadapi alam kayak begini. Saya sudah tahu. Jadi pola yang saya terapkan di sana beda kita dengan di sini. Jadi saya harus rombak pola yang di sana beda. Jadi saya rombak polanya, sistem dia. Terbilang sukses tidak? Artinya atau ada masalah pada saat pertama-tama mungkin ada? Pasti ada masalah pasti. Yang pertama karena pakan. Pakan untuk anaknya ini kan susah dapat di Kupang pun tidak ada. Apalagi di Loleba. Jadi saya harus datangkan dari Batam sama Jawa. Nah itu. Kendala itu aja tapi ya. Tapi sukses ya? Sukses jalan. Untuk pembenihan sendiri Om? Untuk pembenihan. Itu pembenihan. Pembenihan. Itu bisa dapat berapa banyak kalau satu kali menetas itu? Kalau induk kan dia pasangan, jadi betina 2 jantan 1. Kalau kita sekali telur ya paling sedikit 20.000, paling banyak 100 ribuan ke atas lah. Dengan harga jual berapa itu? Dengan harga jual sesuai dengan ukuran. Kalau harga jual biasanya saya jual sini kalau 35 itu Rp2.000 per ekor. Tapi tingkat kematiannya juga tinggi. Ini Om ini calon orang kaya di Lembata nih sepertinya. Bayangkan saja teman-teman, Rp3.000 dikali dengan 20.000 ekor sekali menetas. Dan itu pasti orang beli ya? Pasti kalau tidak beli pun tetap saya buat pembesaran untuk buka usaha yang lain kan, usaha yang makan atau apa. Oh begitu, gitu. mantap. Nah Om, ini kan sebenarnya pengalaman bagus nih untuk di-share ke teman-teman muda di Lembata ya. Apalagi kita Lembata ini sebenarnya kalau boleh dibilang masih sangat kurang untuk wirausaha seperti ini. Betul. Sudah ada tidak orang-orang yang mau datang untuk belajar di sini, mau jadi pengusaha begitu? Ada juga belajar tapi sekedar cari tahu informasi aja. Ada juga dari pihak dinas perikanan juga ingin mau belajar juga, tapi saya fokus untuk anak-anak sekolah dulu. Mereka mau belajar, saya fokus itu dulu. Banyak orang yang biasanya kalau kita punya istilah tuh omong lepas tuh kan, omong habis tidak buat begitu. Oh ya pasti, Loleba begitu biasa. Pasti. Padahal harusnya kan kita mulai dulu ya. Ya betul. Banyak sekali. Lalu perhitungan Om, secara bisnis, maksudnya kadang-kadang kan kita lihat peluang usaha. Nah ini bagaimana cara Om melihat ini? Om begitu yakin bahwa ikan lele ini pasti akan sangat sukses di Lembata usaha ini. Padahal Lembata kan sebenarnya punya ikan air laut yang sangat luar biasa, bahkan boleh dibilang yang terbaik di NTT. Ya justru itu yang saya baca peluang, karena orang hari-hari kan ikan laut. Jadi kan air tawar kan nggak ada apa lagi lele. Lele kalau di daerah lain kan sudah booming. Dia kan sekarang lagi ngetren sekarang kan. Jadi saya rasa di Lembata ini belum pernah ada lele kayak gini. Makanya banyak sekali peminat kawan-kawan saya yang sekolah di Jawa. Mereka ingin sekali memakan pecel lele, tapi lelenya tidak ada. Di saat itulah saya baca peluang di situ. Jadi teman-teman atau orang Lembata lah, kalau sudah bosan makan ikan batu, ikan laut dalam atau ikan-ikan apa kayak kerapu begitu, maka lele menjadi pilihannya, ada di Waikilok. Nanti sesekali bisa mampir kalau warungnya sudah buka. Rencana mau buka nih pondok pecel lele nanti ini kita bahas khusus Om. Menarik nih sebenarnya ini, seru nih pasti. Nah Om, tadi Om memberikan pesan bahwa kalau mau merencanakan sesuatu, start awalnya itu bagaimana memulainya nih. Om melihat bagaimana kalau orang-orang di Lembata ataupun rata-rata orang muda ya, itu biasanya kan memulai enggan ataupun tidak konsisten nih. Ya, pada saat sudah jalan juga tidak konsisten. Nah, itu kira-kira bagaimana? Karena yang pertama tidak serius, itu yang pertama. Yang kedua juga banyak putus asa. Sebenarnya itu yang harus kita robah, image kita yang kita robah. Terus pikiran kita kebanyakan sini juga karena negative thinking. Kalau kayak buka usaha ini saya selalu berpikir positive thinking aja.
Jadi kesalahan apapun juga kita berpikir positif. Nah, ini yang baik-baik aja lah. Pasti bisa baik. ya. Nah, itu aja. Om, Itu. kalau boleh tahu omset 1 bulan berapa Om? Masih dalam proses perjalanan ini. Ini saya dengar bilang banyak yang beli. Ya betul, banyak. Jadi perikanan sudah ada, kita ada kerjasama dengan perikanan. Jadi mereka beli salurkan. Mereka beli over ke kelompok-kelompok, saya yang supply. Ya mudah-mudahan kelompok-kelompok juga ikut berkembang ya. Boleh. Saya mengharapkan supaya kalau bisa kita bantuan ke kelompok, kita juga harus membimbing mereka. Jadi mereka itu bisa jadi sukses, bisa jadi ada hasil lah. Jangan sampai seperti tahun-tahun kemarin ada yang bantuan dari pemerintah, instansi pemerintah ke sana, hasilnya tidak ada. Saya pelajar sekarang tidak ada. Tapi saya bersedia kok. Saya bersedia kalau beli bibit di sini, saya bersedia bimbing petani kelompok sampai jadi. Oke. Baik Om. Ini pengalaman menarik soal perhitungan bisnis ya, juga menjadi penting ya, perhitungan bisnis. Om, kalau untuk harga sendiri, kalau misalnya Jadi pecel lele gitu. jadi pecel lele begitu, Ah, itu 1 ekor bisa berapa? Satu porsi lah, satu porsi itu biasanya saya jual paling 30.000. Itu sudah satu paket dengan ST. Kalau kami sana bilang TO Beng atau satu pete paket. panas, itu satu paket 30.000. 30.000 Karena di ya? Kupang, nasi di Kupang pecel lelenya saja 27.000, berarti saya agak naik sedikit. Oke. Nah, kalau orang mau beli ikan apa? Hidup. Nah, Yang sudah panen itu 1 ekor biasa harganya berapa? Om? paling saya jual 10.000. 10.000 ya? Nah, ini informasi juga buat Tapi orang-orang kadang saya tidak jual juga. Kalau dia buat 10.000 untuk apa saya jual? Mendingan saya buat itu. buat supaya dia Kalau makan saya, gitu ya. saya arahkan mereka bagus untuk beli yang ini. Kayak Yang bibitnya begitu untuk untuk ini. biar aja. Oke ya. Jadi nanti panen pertama ini, berikutnya yang itu, kolam berikutnya kolam sana, baru terakhir yang di bawah. Baru terakhir di sini ya. Tadi yang isu panen saya yang kecil ini saya udah kasih masuk ke sini. Oke. Jadi dia berkesinambungan tuh. Ya, teman-teman sekalian, tadi kan Om Frans sempat cerita bilang tempat ini juga jadi tempat belajar teman-teman SMA, adik-adik SMK ya. SMK Lewoleba. Lewoleba 1. Kalau Lewoleba 2-nya di mana? Nggak tahu. Baru 1. SMK Lewoleba ada berapa? SMK ada berapa yang? Kamu satu. Satu di Lab ya toh? Ya satu. Nah, Nono, ada nama siapa? Lia. Roning. Lia Roning. Nah, Lia Roning ini salah satu siswa yang belajar di sini ya. Iya. Belajar di pembudidayaan dan pembibitan ikan lele. Lia sudah punya pacar belum? Tiada. Hah? Tiada. Tiada. Kenapa tiada? Tiada yang suka atau banyak orang yang suka tapi kau tidak mau? Hati mau. Masih mau belajar. Masih Masih mau belajar ya, adik masih sekolah. Oke, Lia. Pengalaman kamu belajar di sini bagaimana? Kamu bisa cerita sedikit. Menyenangkan tidak? Pengalaman saya sangat menyenangkan di sini karena di sini nih Bapak Frans nih mengajar kami dengan baik. Dia kasih kami praktek juga, kami sendiri yang melakukan. Begitu. Belajarnya apa saja? Mulai dari pembibitan juga. Ya, dari pemijahan, pembibitan sampai pelihara sampai besar. pelihara. Ya. So ada yang besar belum yang kamu lihat? Belum, tapi ada yang sedikit-sedikit besar tapi belum sampai besar-besar juga. Berarti nanti siap panen nih? Ya, besok kami. Besok panen? Tidak. Kalau yang di bak sana tuh bulan Desember baru panen. Berpanen? Ya, Oke. Banyak ilmu tidak yang kamu dapat di sini? Lia? banyak. Yang kalau misalnya kamu nih, kamu mau belajar sekarang, setelah keluar nanti kamu pengen jadi pengusaha lele atau Iya, pengen jadi pengusaha lele. ada keinginan besar ke situ? Iya. Buka di mana? Di Atobolo? Di Karangora? Orang Karangora buka nanti orang pimancing ikan di gunung nanti.
Tuh. Bisa ya, tapi bisa Ya, tuh. bisa, Nah, yakin. tapi menyenangkan ya belajar. Berapa bulan? Berapa lama belajar di sini? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Sudah berapa bulan nih? Sekarang 1 bulan. Sudah 1 bulan ya. Oke, nah itu teman-teman sekalian, Lia salah satu siswa di SMK Negeri 1 Loleba. Lowoleba ya, yang punya pengalaman belajar di sini. Tentu sangat menarik dan Om Frans tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain kalau mau datang belajar begitu. Oh bisa. Bisa Pasti ya? Saya terbuka kok. Pas- Walaupun perhatian pemerintah tidak ada, tapi tetap saya harus perhatikan saya punya anak-anak. Iya betul. Putar daerah di sini kan, karena saya tujuan balik sini untuk balik ke lekat. Iya. Dan sekarang tuh sebenarnya fokus kita adalah bagaimana menghadirkan sebanyak mungkin wirausaha di Kabupaten Lembata ya. Iya betul. Betul. Karena memang kalau kita lihat Om, pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata itu kan sebagian besar itu dari pajak yang sektor industri kayak Iya. pembangunan jalan atau sektor-sektor proyek lah begitu. Iya. Sementara pajak dari sektor produktif seperti wirausaha ini masih sangat kecil. Iya. Nah ini mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman ya Om Pras Iya ya. betul. Oke, bagaimana Lia? Semangat ya? Ya. Sukses semangat. ya Lia ya. Ya. Iya.